Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ladzi la tuhsa wa ashkuruhu wa huwal mustahiqu li ayyuhmadu wa yuskar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Allahumma tawaffana wa ba'athna 'ala hadhihi syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akramu mauludin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, sama salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia segala kenikmatan dari Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam yang Allah hidayahkan kepada kita. Alhamdulillah kita masih terus menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya senantiasa kita syukuri, karena dialah yang berhak untuk dipuji dan disyukuri. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana syafa'atu bi'izzatika wa jalalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sepekan yang lalu alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-74. Jadi tinggal 10 ayat lagi. Kemarin sampai 73. Pagi ini kita bahas pada ayat 74 dan 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Wattaqu min dunillah, mereka mengambil selain Allah, selainnya, alihatan, sebagai sembahan-sembahan, berhala-berhala mereka yang mereka sembah. La'allahum yunsurun, agar mereka mendapat pertolongan, terhindar dari azab Allah. Karena mendapat syafaat dari Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu. Ini menurut dugaan mereka sendiri. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. La yastati'un, berhala-berhala itu tidak akan dapat, yakni sesembahan-sesembahan mereka itu tidak dapat menolong. Ungkapan kata berhala memakai kata jamak untuk orang yang berakal hanyalah sebagai kata kiasan saja, yakni mereka dianggap sebagai makhluk yang berakal. Nasrohum wahum, menolong mereka
Padahal berhala itu, sesembahan-sembahan mereka itu lahum jundun, menjadi tentara mereka. Ini masih tetap menurut dugaan mereka, yaitu tentara yang siap menolong mereka. Muhdharun, yang disiapkan di dalam neraka bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ayat-ayat ini, dua ayat ini merupakan kelanjutan kecaman terhadap kaum musyrikin yang lengah dan tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di mana-mana. Kedurhakaan mereka karena tidak mensyukuri nikmat penganugerahan dan penundukan binatang ternak tidaklah sebesar kedurhakaan yang disebut oleh ayat ini, ayat di atas, ketika menyatakan dan mereka memaksakan diri menentang fitrah kesucian yang dianugerahkan Allah pada setiap insan, sehingga mereka mengambil untuk mereka sembah selain Allah, sembahan-sembahan berupa berhala-berhala, patung-patung, dengan harapan kiranya mereka para penyembah itu dapat ditolong berkat sembahan-sembahan itu. Mereka, yakni sembahan-sembahan itu secara langsung atau tidak langsung tidak dapat menolong mereka yang menyembahnya, padahal mereka, yakni sembahan-sembahan itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka yang menyembahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman-Nya pada ayat yang ke-75, wa hum lahum jundum muhdharun, dapat dipahami ini. Jadi wahum lahum jundum muhdharun dapat dipahami dalam arti padahal mereka siapa? Mereka para penyembah itu menjadi pembela mereka, yakni sembahan-sembahan itu. Maksudnya begini, kaum musyrikin itu selalu menemani, membantu dan melindungi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, dan kelak mereka semua akan dihadirkan pada hari kiamat untuk memperoleh balasan amal-amal mereka. Jadi berhala-berhala sendiri itu oleh para penyembahnya dilindungi, dijaga. Contohnya ketika zaman Nabi Ibrahim AS tuh menghancurkan berhala-berhala, mereka marah. Nah, pada kaum musyrikin Mekah itu pun demikian. Mereka justru menjadi penjaga berhala-berhala atau tuhan-tuhan mereka. Kemudian ada kata muhdharun pada penutup ayat ke-75, dapat juga berarti dihadirkan, di tempat mereka, yakni bahwa berhala-berhala itu tidak jauh dari tempat mereka, bahkan selalu hadir bersama mereka.
Nah, kendati demikian mereka tidak dapat membantu atau membela. Kalau dalam keadaan dekat dan hadir pun berhala-berhala itu tidak dapat membela, maka apalagi kalau dia jauh. Tapi mereka memang sudah tertutup hatinya dengan alasan mereka itu menyembah berhala-berhala itu sebagai yang dapat bersyafaat, yang mendekatkan diri. Jadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, mereka melalui berhala-berhala. Inilah kebodohan dari kaum musyrikin. Masyaallah muslimin rahimakumullah.